Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divania Naraswari Chandra Nityas dari kelas PKM 1 dengan NIM 14245551. Di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi dan kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik siklus menstruasi. Jadi menstruasi yaitu pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai pendarahan berulang setiap bulan. Pada siklus menstruasi, grafiknya ini ada siklus ovum, yaitu recruited follicle, maturing follicle, ovulation, corpus luteum, degenerate luteum. Terus yang kedua, grafiknya itu ada siklus hormon, yaitu estradiol yang membantu perkembangan folikel dalam penebalan dinding rahim. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH yang membantu ovulasi dan pematangan sel telur. Terus yang ketiga, progesteron menjaga lapisan rahim stabil setelah ovulasi. Yang keempat ada follicle stimulating hormone. Pada grafik yang ketiga ada siklus uterus. Selanjutnya, pada fase menstruasi diawali dengan fase yang tidak dibuahinya ovum. Kadar hormon ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim yang menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Fase ini terjadi 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Pada kedua, fase praovulasi. Ketika ovum sudah matang, FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami sedikit kenaikan. Seiring dengan itu, rahim mengalami penebalan dan kenaikan hingga tahap maksimal. Yang ketiga, fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimal hormon, estrogen mulai menurun. Lalu, pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum sel telur keluar dari ovarium. Nah, habis itu yang terakhir itu ada fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan ini membentuk corpus luteum. Korpus ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basah yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Jadi selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen yang memiliki tugas untuk menahan dinding rahim. Namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon estrogen. Jadi hal ini itu menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadi menstruasi selanjutnya. Selanjutnya, menstrual cycle. Pada fase menstruasi, pada hari ke-1 sampai ke-7, lapisan dinding rahim yang tidak dibuahi luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Pada tahap kedua, fase folikular, pada hari ke-8 sampai ke-12, folikel di ovarium mulai berkembang karena pengaruh FSH, follicle stimulating hormone, estrogen meningkat dan membantu membangun kembali lapisan endometrium. Terus yang ketiga ada fase ovulation. Hari ke-13 sampai 15, sel telur matang dikeluarkan dari ovarium akibat lonjakan hormon LH, luteinizing hormone. Ini adalah masa paling subur dalam siklus. Pada fase keempat, yaitu ada fase luteal. Hari ke-16 sampai ke-28, folikel yang pecah berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan progesteron. Jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum berhenti bekerja dan menyebabkan penurunan hormon dan memulai menstruasi kembali. Selanjutnya, proses perkembangan kehamilan. Yang pertama, pada usia ke-3 minggu, sel telur ini dibuahi dan akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi embrio dan plasenta. Pada usia ke-4 minggu, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Janin ini berukuran 0,6 cm. Pada usia ke-5 minggu dan 6 minggu, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, dan telinga, serta rahang bawah sudah mulai terbentuk, dan janin terlihat seperti huruf C. Pada usia ke-7 minggu, janin mulai membentuk tangan, kaki, dan rahim telah berukuran 2 kali lipat. Pada usia ke-8-10 minggu, sudah berukuran 3 cm dan semakin banyak gerak dan mulai terlihat seperti manusia. Pada usia ke-11-13 minggu, otak bayi ini akan berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin. Masuk ke minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk dan panjang bayi ini 8 cm. Pada usia ke-14-18 minggu, indera perasaannya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya
Dan minggu ke-19 sampai 20 ini bayi sudah bisa mendengar suara. Pada usia ke-19 sampai 22 minggu, minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran. Dan minggu ke-21 sampai 22 sudah terlihat seperti manusia. Pada minggu ke-23 sampai ke-29, bayi sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut. Minggu ke-26 sudah mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Minggu ke-27, bayi sudah bisa membuka atau menutup matanya. Pada tanggal 30 sampai pada minggu ke-30 sampai ke-35 sudah mulai berkedip, berat sudah 3 kilo dan panjang 48 cm dan sudah mengalami kontraksi palsu dan rahim akan nyeri pada ulu hati dan sesak nafas. Pada minggu ke-36 sampai 41, bayi ini sudah mulai turun ke area panggul dan sudah terlihat seperti manusia sempurna dan lengkap, menunggu kapan terjadinya kontraksi sampai melahirkan.